Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Sakinah. Bersama saya Luayin, kita akan membahas sedikit tentang persiapan menuju keluarga sakinah. Teman-teman, keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan dasar suatu negara. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, terutama pada pasangan pria dan wanita yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, semuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang menikah. Tanpa itu semua, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik yang tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses kemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak-anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak pasti akan terabaikan. Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kekerasan dalam rumah tangga ini tentu berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari. Perceraian dengan kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak ini dapat menambah jumlah anak putus sekolah dan kekurangan kasih sayang. Juga menurunnya produktivitas keluarga, menambah jumlah keluarga miskin baru, serta menjadi sumber berbagai penyakit sosial lain di kemudian hari. Suatu kondisi yang sedapat mungkin harus kita cegah dengan berbagai cara. Terlebih jika yang dihadapkan dengan keinginan kuat bangsa ini untuk memperoleh bonus demografi pada tahun 2030 nanti. Nah, menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi dan metode pembelajarannya. Teman-teman, Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana untuk menjaga harkat martabat dan kehormatan manusia. Karena itulah Islam menolak praktek-praktek berkeluarga yang menistakan harkat martabat manusia, sebagaimana telah dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam pada zaman dahulu. Misalnya adalah mengubur bayi hidup-hidup,
bayi perempuan tentunya. Kemudian menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung dan bibi, menuntut ketaatan mutlak bagi istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga, mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan. Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya adalah membatasi jumlah istri dalam poligami dari yang semula tak terbatas menjadi maksimal 4 dengan syarat adil dan disertai dengan dorongan kuat untuk monogami. Kemudian juga perceraian yang boleh dirujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh 2 kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga, seperti misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji yang kokoh atau mitsaqun ghalidh. Kemudian perintah pergaulan yang layak, muasyarah bil ma'ruf antara suami dan istri, dan kaitan ketakwaan serta keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Namun sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa jahiliyah terdahulu ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya adalah perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga yang bermartabat serta harmonis untuk diwujudkan. Calon pasangan suami istri harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan tentu sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini bisa meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas dari sebuah perkawinan, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga yang sakinah. Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, itu selalu mengandung aspek ibadah. Jika dilakukan atas dasar keyakinan serta mengandung aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Teman-teman semua, sebagaimana telah disinggung tadi, bahwa Allah menyebut perkawinan itu sebagai janji yang kuat atau mitsaqun ghalidh. Kata ini kalau kita telisik di dalam Al-Quran hanya digunakan 3 kali. 3 kali di dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah janji Allah dengan para rasulnya, disebut sebagai janji yang kokoh. Yang kedua, janji kokoh itu adalah janji antara Nabi Musa dengan umatnya. Dan yang ketiga adalah janji perkawinan. Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat perjanjian antara Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, bahkan sekuat janji yang diambil Allah dari para rasul. Ini artinya perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun yang tidak diketahui. Pengabdian atas tanggung jawab ilahi perkawinan tersebut dapat membuat suami istri hanya akan menjalankan perkawinan dengan baik, yaitu ketika pasangannya atau orang lain mengetahuinya. Sementara jika tidak ada yang tahu, mereka berani melakukan pengkhianatan tanpa rasa takut.
Sebaliknya, kesadaran akan adanya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebabkan suami istri akan sama-sama menjaga diri, baik ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena mereka meyakini bahwa Allah selalu menjaga dan melihat mereka. Sikap saling setia antara suami dan istri ini bukan semata-mata karena pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena Allah menghendaki yang demikian. Nah, dengan memahami landasan tanggung jawab ilahiyah ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menghindari perceraian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hal yang halal paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Hadis ini merupakan peringatan keras agar perkawinan dijaga kekuatan dan kebaikannya. Kritik tidak hanya ditujukan kepada kita kaum laki-laki ataupun perempuan, tapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkawinan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat negara terkait. Teman-teman, pergaulan suami istri, orang tua, anak, dan antar anggota keluarga lainnya itu terikat dengan prinsip-prinsip muamalah pada umumnya dan prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya. Ada beberapa prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip berdasarkan batasan yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah prinsip saling ridho. Yang ketiga adalah prinsip layak atau ma'ruf. Yang keempat, prinsip berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik. Kelima, prinsip tulus. Keenam, prinsip musyawarah. Dan yang ketujuh adalah prinsip perdamaian. Ketujuh prinsip perkawinan tersebut dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh 4 pilar perkawinan yang kokoh. Yang pertama, pilar perkawinan adalah berpasangan atau zawaj. Suami dan istri laksana 2 sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam Al-Quran, suami diibaratkan sebagai pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Kemudian prinsip yang kedua adalah ikatan yang kokoh atau mitsaqun ghalidh. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan berumah tangga. Kedua belah pihak, baik suami istri, diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkan. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik atau muasyarah bil ma'ruf. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan senantiasa mempergaul istrinya dengan baik. Begitupun sang istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Dan pilar yang keempat adalah musyawarah. Perkawinan harus dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik. 4 pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami serta kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan 4 pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai dengan amanat ilahi. Berusaha menjaga amanat ilahi artinya pula berusaha menjadi orang yang sholih di mata Tuhan. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa
harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang sholihah. Dan tentu saja bagi seorang istri harta terindahnya adalah suami yang sholih. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berbicara tentang istilah sakinah, mawaddah, warahmah tentu cukup populer di Indonesia. Iya, sering kita muncul mendengar kata-kata tersebut di dalam kartu undangan. Itu adalah undangan perkawinan dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Saya akan jelaskan tentang makna dari istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah sakinah. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Kalau kita tarik dalam permasalahan keluarga, dapat dipahami bahwa sakinah merupakan keadaan yang tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan di dalam keluarga. Yang kedua adalah mawaddah. Profesor Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Quran menjelaskan bahwa kata mawaddah itu secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah mawaddah bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk ataupun keinginan jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. Dan yang ketiga adalah rahmah. Istilah rahmah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini itu bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini atau rahmah ini dapat menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain. Tentu dengan cara-cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran. Teman-teman, keluarga ideal itu adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi, agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Kalau ungkapan cinta, kita bisa gambarkan seperti ungkapan begini, aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Namanya cinta atau mawaddah. Sedangkan kalau kasih sayang atau rahmah, ungkapannya begini, aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Nah, pasangan suami istri itu memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, cinta dan kasih sayang sekaligus. Yaitu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya, baik dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri, atau mungkin memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin. Teman-teman, masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, atau keluarga samara. Ada pula keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah.
keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain sebagainya. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda tersebut intinya sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriah dengan baik. Kita perlu tahu ciri-ciri dari keluarga yang ideal. Yang pertama adalah berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh. Kemudian yang kedua adalah cirinya menunaikan ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Yang keempat, saling mencintai dan menyayangi. Yang kelima, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Yang keenam, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. 7, musyawarah menyelesaikan permasalahan. 8, membagi peran secara berkeadilan. 9, kompak mendidik anak-anak. Dan yang ke-10, mempunyai kontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu adalah ciri-ciri dari keluarga yang ideal. Nah, semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal tersebut menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Adapun secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit, seperti diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Jadi sinilah pentingnya keutuhan sebuah keluarga. Fungsi yang kedua adalah edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua itu wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Orang tua harus memperhatikan, memfasilitasi, dan memenuhi hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Yang ketiga adalah fungsi religius. Keluarga juga sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran agama yang dianut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik itu gangguan dari dalam maupun dari luar. Keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar. Seperti diantaranya adalah pengaruh negatif dari media, pengaruh negatif dari pornografi, bahkan juga pengaruh negatif dari paham-paham keagamaan yang menyesatkan. Yang kelima adalah fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial di dalam keluarga. Anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter jiwa yang teguh. Fungsi ini juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Nah, dengan bersosialisasi pula,
setiap anggota keluarga nantinya akan dapat mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Fungsi keluarga yang keenam adalah fungsi rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Dalam keluarga, seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian, keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Fungsi yang ketujuh atau yang terakhir dari sebuah keluarga adalah fungsi ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, anggota keluarga harus bekerja sama. Pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga pasti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi seperti siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya, tentu secara adil agar masing-masing anggota keluarga nanti dapat memperoleh haknya secara seimbang. Dengan demikian teman-teman, perkawinan itu bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dengan buah hati, tetapi lebih dari itu, perkawinan juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pasangan, baik yang bersifat sosiologis, psikologis, biologis, ataupun yang bersifat ekonomis. Mungkin itu sedikit hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan landasan fondasi keluarga sakinah. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi para calon pengantin yang hendak mengarungi kehidupan berumah tangga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.